Ketahanan pangan mungkin untuk padi gogo bisa sekali panen ini mungkin ya 6 ton dapat per hektar. Untuk BLT ya mudah-mudahan hanya tahun ini doang. Depan jangan lagi ada BLT. Kemarin kita dapat program Samisade dari Bupati. Alhamdulillah kita dapat 1.500 menuju arah gunung. Pak Kades, kemana sehat? Alhamdulillah, sehat. Kurang di Cibodas saya luar biasa. Alhamdulillah, Cibodas sudah ada perubahan. Luar biasa, dah pokoknya nama mantap, pokoknya nama Cibodas. Udah berapa lama Pak Kades di Cibodas? Menjabat? Menjabat saya udah 2 periode. Oh, 2 periode. Mantap, 2 periode berarti dari tahun 2010. Ya, 2010 berarti. 2010 sampai 2016. Terus dari 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang mau habis lagi nih, bentar lagi. 3 periode dong Pak? Ya insya Allah. Gimana nih Pak suka dukanya? Kan pengen masyarakat tuh pengen tahu nih suka dukanya jadi kepala desa 2 periode. Iya. Ya untuk suka dukanya jadi kepala desa memang sangat banyak sih. Kalau sukanya ya ketika kita program berhasil gitu ya. Ada bantuan kita bisa diserap oleh masyarakat gitu kan, disalurkan ke masyarakat, atau kita terapkan kalau infrastruktur kita terapkan sesuai dengan anggaran, hasilnya memuaskan, itu kan kita merasa senang gitu kan, merasa senang. Dan dukanya ya ketika ya banyak permasalahan, banyak masyarakat yang sakit, banyak kegiatan-kegiatan, ya itulah memang kalau untuk pimpinan atau kepala desa ya itulah ada sukanya, memang juga ada dukanya gitu kan. Itu ada katakanlah 1.000 senang, 1.000 juga susah. Banyak susahnya, banyak juga senangnya. Gitu. Pak Kades, pemerintah pusat ngeluarin kebijakan terus 25% ketahanan pangan. Yang sampai sekarang saya juga agak bingung sebenarnya jumlah sama jumlahnya gimana. Tapi saya mau tanya nih ke Pak Kades, untuk Cibodas sendiri memandang ketahanan pangan 20% itu gimana sih Pak? Untuk ketahanan pangan, alhamdulillah karena di desa Cibodas ini kan luas lahannya yang begitu luar biasa gitu. Iya. Lahan pertanian. Lahan pertanian, terutama lahan perhutani kan masih banyak. Kita atas izin dari pihak perhutani, gimana caranya untuk mengolah hutan ya kan. Dalam arti untuk ketahanan pangan ini kita istilahnya untuk menanam padi di wilayah perhutani. Alhamdulillah kita sudah mulai membuka lahan gitu kan. Mulai membuka lahan, alhamdulillah masyarakat yang nganggur kita bisa kerjakan. Untuk program ketahanan pangan. Ini pertama kali loh ada lahan pertanian baru di Kabupaten Bogor. Iya. Kayaknya di kecamatan-kecamatan lain saya belum dengar nih, baru di sini aja. Kenapa punya inisiatif untuk mending kita bikin lahan pertanian baru deh? Iya, karena kalau yang baru memang selain subur, lahannya kan baru dibuka dia. Iya. Nah ini baru dibuka berarti lahan itu subur, tanpa begitu menggunakan pupuk yang banyak gitu kan. Makanya kita buka bersama masyarakat. Kebetulan ada program untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini ya kita istilahnya khusus berarti untuk kita alihkan ke padi gitu kan. Padi gogo. Kita ini lagi mau menanam padi gogo. Padi gogo itu padi daun sih? Padi kayak gimana Pak? Kalau bahasa Sundanya parehuma. Gitu. Oh, huma. Jadi ditanam di tanah darat, tanpa air. Oh, luar biasa. Kalau di sawah kan harus pakai air nih. Itu kalau padi gogo enggak, dia itu ya hanya ada air hujan aja. Ya, nanti diikat tuh di pocong kan ya. Di pocong luar biasa. Waktunya juga agak lama dia. Jadi enggak kayak padi sawah. Kalau padi rumah itu atau padi gogo itu hampir 6 bulan lah. 6 bulanan ya. Berarti setahun itu 2 kali panen ya? Ya bisa 2 kali gitu. 2 kali panen luar biasa. Pak, kalau dibayangin dengan lahan sekian hektar, kira-kira nih dari ketahanan pangan itu dia bisa menghasilkan berapa ton sih? Kalau ketahanan pangan mungkin untuk padi gogo bisa sekali panen ini mungkin ya 6 ton dapat per hektar. 6 ton itu udah lumayan. Kurang lebih 6 ton lah ya. Karena kan belum sama yang lain nih padi yang lain kan belum. Jadi kalau untuk padi sawah memang kalau di sini kan sawahnya tengah hujan. Jadi hasilnya itu
kurang memuaskan untuk sawah juga gitu, makanya kita kurang memuaskan dari kualitas kualitas gabahnya atau apa? Kualitas berasnya juga iya, hasilnya juga iya. Kalau tak ada hujan itu beda sama irigasi. Kalau irigasi biasanya kan 7 ton atau 8 ton dapat per hektar. Kalau sawah tak ada hujan itu paling dapat sekitar 4 ton, 5 ton udah bagus. Itu bedanya. Berarti lebih menguntungkan Puma dong, Gogo dong. Nah, memang seperti itu. Kalau Puma ini kan tanpa pupuk juga mereka bagus. Bagus kan. Berarti nanam jumbo tuh. Jadi itu bisa diselapin, bisa disisipin tanaman-tanaman palawija. Ya. Bisa disisipin di situ sambil nanam padi. Itu padi udah bisa dipanen, palawija bisa dihasil seperti itu. Luar biasa. Itu soal ketahanan pangan tuh, Pak. Iya. Terus kita kalau ngomongin desa tidak lengkap kalau nggak ngomongin BLT dan desa ya dong. Karena COVID ini udah mulai landai nih Pak, gitu kan. BLT-nya kok masih ada gitu. Menurut Bapak gimana tuh? Ya, kalau untuk BLT ya mudah-mudahan hanya tahun ini doang. Depan jangan lagi ada BLT. Bukan apa-apa, kita kan program infrastruktur belum beres nih. Masih ada lah gitu kan. Masih ada. Jadi untuk BLT ini memang untuk Desa Cibodas tahun 2022 ini mendapatkan 105 penerima, gitu kan. Jadi sistemnya kita bukan ngasih uang tunai, jadi via transfer melalui bank. Oh, melalui bank. Bank apa Pak? BRI. BRI harus jadi sponsor saya di sini nanti. Gak pernah kita ngasih uang tunai di kami masyarakat ke kantor desa kasih uang tunai BRI, nggak pernah. Kita via bank. Oh, via bank. Supaya lebih aman. Berarti yang dapatnya itu aja dong. Iya, yang dapat itu aja. Nah, menurut Bapak nih, menurut pandangan seorang kepala desa yang ada di wilayah, seberapa efektif sebenarnya BLTDD yang hanya 600.000 ya? 300.000. 300.000 ya per bulan. Seberapa efektif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat? Ya sebenarnya mah efektif, memang sangat efektif buat mereka yang tidak mampu. Gitu kan? Jadi mereka yang tidak mampu hasil usahanya pas-pasan, jadi bisa dibantu, terutama yang jompo-jompo. Ini kan kebanyakan yang jompo, bukan orang yang banyak kendaraan yang dapat BLT. Orang kayaknya minta BLT. Hasil penyaringan kita, hasil musyawarah sama BPD, tokoh masyarakat, RT RW, layak enggak dia mendapatkan BLT? Kalau tidak layak kita harus coret gitu. Luar biasa. Cuman sepertinya mudah-mudahan tahun depan jangan ada lagi karena COVID ini sudah selesai nih. Kalau bantuan pemerintah yang lain silakan aja. Tapi kalau ngambil dari dana desa untuk BLT janganlah gitu kalau bisa. Itu dari yang lain aja. Dari yang lain aja. Kita khusus untuk buat infrastruktur tuh. Infrastruktur aja. Nah, terus Pak, saya tadi lewat jalur Cilengsi Pak. Jadi dari Citerep tembus lewat Cilengsi, Ciorai, Ngopai, terus pertama jalan bagus Pak. Wah, luar biasa jalan itu Indusmen kan yang bangun kan. Bagus, makin kesini kok makin off-road gitu kan ya. Makin off-road. Tapi saya lihat potensi alamnya bagus di situ Pak. Untuk potensi alam memang ke sana kan wilayahnya wilayah pegunungan ya. Bukitan pergunungan, apalagi Ciorai. Itu memang potensi wisata sangat bagus di situ. Di sini juga kan di wilayah gunungnya kan ada wisata-wisata gitu yang baru dibangun gitu ya. Alhamdulillah kita juga ke batas desa Leuwi Karet sama Pabuaran ini 2000 meter lagi atau 2 kilo lagi. 2 kilo lagi untuk pembangunan jalan ya. Itu udah nyampe kalau kita dapat bantuan dari pemerintah yang besaran dimasukkan ke program itu ya alhamdulillah nyampe ke perbatasan. Gitu. Kemarin kita dapat program Samisade dari Bupati, alhamdulillah kita dapat 1.500 menuju arah gunung. Berarti yang terputus terus jalannya itu batasnya? Itu batas program terakhir kita Samisade. Jadi luar biasa. Selain kampung, karena kampung di sana di Karangsari itu belum ada jalan cor di jalan yang utama. Kita program itu masukkan program Samisade. Alhamdulillah kampung terlewati sudah mengarah menuju ke perbatasan desa Leuwi Karet. Leuwi Karet. Itu kalau di BKAD kan bagus itu ya. Iya, makanya jadi kerjasama antar desa kan bangun jalan itu. Betul. Jadi akses alternatif. Kita juga sudah kerjasama antara Cibodas, Sukamakmur, Desa Pabuaran sama Leuwi Karet untuk mengajukan program ke dewan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada
sosialisasi. Oh, program pukir. Nah itu Oh, dulu Pak. belum ada ya. Pak Dewan tolong denger lah itu. Colek ya, Pak. Bentar lagi kan 2024 nih Pak. Tolong deh diperhatikan tuh. Luar biasa. Nah Pak, terakhir nih Pak. Kalau ngomongin COVID kemarin, ngomongin berbagai macam polemik bansos, salah satunya BPNT. Pandangan Bapak deh tentang terkait BPNT di desa nih, seperti apa? Kalau BPNT yang turun ke desa Cibodas, alhamdulillah memang sangat disambut baik oleh masyarakat, terutama pas COVID-19 kemarin yang memang untuk sektor ekonomi ini yang sangat drastis menurun. Ya. Ya, terutama mereka yang usaha-usaha keluar daerah ini kebanyakan pada diam di rumah, takutan gitu kan. Yeah. Termasuk masyarakat juga. Tapi alhamdulillah dengan bantuan BPNT ini sangat dirasakan oleh masyarakat sangat antusias menyambutnya gitu kan. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah menurunkan dana BPNT itu. Luar biasa. Ada nggak Pak yang dapat kartu tapi tidak pernah terisi di desa Bapak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah ada. So berarti semuanya dapat semua ya. Semuanya. Luar biasa, mantap. Jadi intinya desa Cibodas ini potensinya banyak Pak. Yang pertama potensi sosial tadi ya. Iya. Masyarakat. Terus saya dengar juga ada yang lebih unik. Di Jonggol ini satu-satunya desa yang melaksanakan ulang tahun desa cuma Cibodas. Iya betul. Kapan ulang tahunnya itu Pak? Ulang tahunnya itu pada tanggal 15 Januari. 15 Januari. Ya, pokoknya mah mungkin tahun depan 15 Januari kita ngadain lagi. Ngadain. Karena kita udah beberapa tahun karena COVID-19 ini tidak mengadakan secara besar-besaran. Karena COVID nih nggak boleh banyak atau ada kerumunan massa. Jadi kita hanya sebatas syukuran saja. Syukuran di malam hanya kita ngayasinan bersama tokoh aparat perangkat di sini. Ya Allah, sudah kita buka aja gitu. Oh, iya. Potong tumpeng, potong kue ulang tahun, kue ulang tahun, udah lebaran, udah ngajasin itu. Mungkin tahun depan lebih semangat. Ya, kalau tahun depan kan sekarang udah bebas kerumunan ya. Iya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita bisa melaksanain lebih meriah lagi kayak sudah. Berarti ini hanya di periode Bapak adanya ulang tahun desa? Iya betul, sebelumnya nggak ada. Nah pertanyaan saya, sejarahnya gimana desa ini bisa berdiri Pak? Jadi desa ini awalnya desa Singajaya. Singajaya ini desa induk. Nah, dari Singajaya mekar ke Singasari. Nah, tetangga desa kita mekar Singasari. Nah, terus mekar lagi ke Cibodas. Jadi dua pemekaran, induk, Singasari, dari Cibodas, Singajaya ke Cibodas. Jadi dua dipekarin. Tahun berapa itu? Itu tahun 1984. Oh, 84. Masih muda ya? Ya, masih muda. Masih muda, 84, luar biasa. Jadi intinya bahwa desa ini tadinya desa pemekaran. Dari Singajaya. Pengen merdeka gitu ya. Makanya biar nggak lupa kita akan para pejuang. Setelah berjuang masa lalu kita mengadakan hari jadi desa Cibodas supaya tidak lupa gitu kan, tidak melupakan desa-desa mereka itu. Alhamdulillah kita tiap tahun mengadakan. Yang mudah-mudahan untuk desa-desa lain, kecamatan lain silakan untuk mengadakan hari desa. Karena Pak gini, saya selalu bilang, saya ini guyonnya ya Pak ya. Kan segala sesuatu itu harus pakai SK Pak. Betul. Iya dong. Kalau desa pemekaran semua punya SK-nya tuh. Ya ada SK desa pemekaran. Kalau desa induk punya SK kan. Ya desa itu kayaknya nggak, ya SK-nya SK desanya aja. SK desa. Jadi kan kalau dana desa itu kalau harus dikasih dengan legalitas SK pendirian desa gitu kan. Harusnya. Jadi masih ada PR negara ini untuk meng-SK-kan ribuan desa di Indonesia. Ratusan ribu mungkin ya. Luar biasa. Terakhir Pak, saya minta quotes atau kata-kata bijak dari Bapak terkait desa. Ya, untuk terkait desa, bagaimana caranya kita untuk mengelola desa, memajukan desa, berarti kita harus berusaha sekeras tenaga gitu kan. Berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat desa. Jadi kita jangan putus asa, jangan merasa capek kalau desanya ingin maju gitu. Itu caranya. Mantap. Jadi kunci utama kesuksesan desa tadi Pak ya adalah jangan letih, jangan capek, Betul. jangan mengeluh, harus semangat untuk maju. Betul. Jangan pantang menyerah, jangan kenal lelah. Jangan
Luar biasa. Mantap Pak Lurah. Atur nuhun pisan kalau Ya, ngobrol. sama-sama. Bangga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.